bapaknya suruh pulangkan para TKI maupun TKW yang berada di Malaysia, sedangkan orang Indonesia yang berada di Indonesia itu di PHK sekarang. Kalau perlu pulangkan tenaga kerja di Indonesia. Itu kalau nggak ada tenaga kerja di Indonesia, sebagai ILO governing body saya tahu lumpuh itu ekonomi Malaysia. Pemirsa, ribuan karyawan sebuah pabrik di Garut, Jawa Barat histeris saat mengetahui mereka diberhentikan oleh pihak perusahaan. Ribuan buruh pabrik, PT, dan BI Internasional tak kuasa menahan sedih usai mengetahui mereka terancam kehilangan mata pencaharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-share beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-share sebuah video yang itu hari sempat viral namun bisa sekarang bisa reaction kayak gitu ya, geng ya. Yang Presiden Buruh Indonesia yang suruh Presiden Indonesia suruh angkut semua rakyat Indonesia yang berada di Malaysia, suruh pulang katanya, geng. Namun banyak yang membantah tentang hal itu, geng. Kalau rakyat Indonesia yang berada di Malaysia suruh balik, di Indonesia mau kerja apa? Kayak gitu ya, geng ya. Dan di video kali ini Ikinya akan mengulas berita yang baru-baru ini beredar, bahwasannya kata dia suruh pulang rakyat Indonesia yang berada di Malaysia, suruh bekerja di Indonesia. Namun sekarang di Indonesia malah banyak orang yang di PHK. Gimana tuh, geng? Di negara kita aja susah mencari kerja kayak gitu, geng ya. Malah suruh pulang dari Malaysia yang udah jelas-jelas orang Indonesia enak seronok mencari makan dan mencari nafkah di negara jiran Malaysia kayak gitu. Namun meskipun seronok enak, namun tetap ikuti undang-undang yang berada di Malaysia. Jagalah adab, jagalah sikap, itu negara orang bukan negara kita. Oke, geng, gak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun benda silahkan komen di bawah. Janji jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Terkait dengan tertembaknya satu orang tewas buruh migran yang dilakukan oleh oknum kepolisian kerajaan di Raja Malaysia, dan satu orang lagi kritis, 3 orang sedang dirawat. Dari informasi yang kami dapatkan, Partai Buruh dan KSPI menyatakan sikap. 1. Meminta pemerintah Malaysia menghukum seberat-beratnya, memenjarakan seberat-beratnya, mengadili seberat-beratnya para oknum yang terlibat dalam penembakan pekerja migran. Jadi polisi Malaysia tersebut harus diadili, dipenjara, dan dihukum seberat-beratnya. Dengan tertembaknya 1 orang tewas dan 1 orang kritis, 3 orang sedang dirawat. Yang kedua, kami meminta Bapak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim pencari fakta datang langsung ke negara Malaysia. Mengapa demikian? Karena ini tentang kedaulatan bangsa. Apa yang sedang terjadi? Masa orang ditembak? Saya ILO governing body 3 periode berturut-turut, ya, baru kemarin selesai. Itu ada namanya konvensi tentang pekerja migran. Bila ada pekerja sekalipun dia ilegal, pekerja migran ilegal, pendekatannya nggak boleh ada pembunuhan, penembakan, apalagi kekerasan. Tapi pendekatannya ada pendekatan hukum atau deportasi. Yang dilakukan oleh polisi kerajaan Malaysia ini adalah pembunuhan. Sekali lagi saya katakan, pembunuhan, bukan penegakan hukum terhadap pekerja migran. Dan karena itu tim pencari fakta dari Indonesia, bukan penjelasan sepihak dari polisi yang menembak. Ini kan penjelasan sepihak dari polisi yang menembak, yang sementara kami kumpulkan fakta, ditemukan di tempat terpisah orang yang ditembak itu. Nah, pemerintah Indonesia menerima saja. Oleh karena itu harusnya mencari fakta, langsung dibentuk oleh Bapak Presiden Prabowo, apa fakta yang sesungguhnya.
kita minta pertanggungjawabannya. Yang ketiga, kami minta copot Menteri P2MI itu. Nggak ada kerjanya dan Wamen. Wakil Menteri dan Menteri P2MI nggak ada kerjanya. Habis ini kita akan aksi ke mereka. Ya, copot. Ini kejadian yang kesekian kali, bukan yang untuk yang pertama kali. Saya sudah mencatat ini kesekian kali pekerja migran kita dibunuh. Kalau sekali lagi dia ilegal, itu dideportasi, dipulangkan, atau dilakukan pendekatan hukum. Toh jutaan buruh ilegal di Malaysia. Kalau begitu tembak aja semua di Malaysia itu buruh-buruh ilegal itu. Ini pasti ada persoalan serius. Ya, unkillingful. Tanpa pengadilan orang ditembak, dibunuh. Menteri nggak becus, copot itu menteri. Nah, yang terakhir kami minta agar pemerintah Indonesia tidak hanya mengirimkan nota diplomatik, tapi meminta pertanggungjawaban daripada pemerintah Malaysia. Kalaupun perlu, pulangkan tenaga kerja di Indonesia. Itu kalau nggak ada tenaga kerja di Indonesia, sebagai ILO governing body saya tahu lumpuh itu ekonomi Malaysia. Mereka butuh kita kok, pekerja migran. Kenapa harus ditembak? Kenapa harus dibunuh? Ini adalah waktu yang tepat setelah Bapak Presiden Prabowo bertemu dengan Anwar Ibrahim, PM Malaysia dan Sultan Agung Malaysia. Ini waktu yang tepat membenahi semua aturan yang terkait dengan buruh migran, termasuk upah minimumnya, termasuk hubungan kerjanya, termasuk perlindungan kerjanya. Buruh migran bukan kesalahan buruh Indonesia. Ribuan karyawan sebuah pabrik di Garut, Jawa Barat histeris saat mengetahui mereka diberhentikan oleh pihak perusahaan. Pabrik PT Danbi Internasional dinyatakan pilot setelah adanya putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ribuan buruh pabrik PT Danbi Internasional tak kuasa menahan sedih usai mengetahui mereka terancam kehilangan mata pencaharian. Mereka kebingungan karena tak ada kejelasan dari perusahaan mengenai status kerja apakah masih bertahan ataukah dikenakan PHK massal. Sejauh ini para buruh hanya menerima informasi melalui pesan singkat yang berisi keterangan PT Danbi Internasional menutup seluruh kegiatan dan produksi. Ibu di sini kerja udah berapa lama, Bu? 19 tahun. 19 tahun. Oh. Informasinya hari terakhir kerja ini? Hari kemarin. Nggak ada apa-apa. Awalnya? Nggak ada malamnya. Malam jam enggak kemarin jam 3 lah. Sudah ada sore. Sudah ada. Ada di grup. Oh, untuk gaji gimana, Bu? Honor? Nggak tahu. Tahu kan biasa tunjangan. Tahu. Kayak tunjangan gitu? Tahu. Belum ada. Belum ada. Seluruh karyawan hanya diperbolehkan mengambil barang pribadi yang disimpan di dalam pabrik. Sementara belum ada kepastian mengenai pembayaran gaji yang biasa dibayarkan pada tanggal 20 serta nasib uang pesangon para pekerja. Untuk saat ini, kejelasannya kami masih belum mengetahui karena kami sebelumnya masih belum ada pemberitahuan Pak. Apa pastinya seperti apa, penjelasannya seperti apa. Tahu-tahu hari kemarin pas kita pulang kerja sudah tidak boleh ada aktivitas produksi per hari ini dengan alasan perusahaan ini sudah ada penyitaan oleh pihak kurator. Pilot gitu maksudnya? Oh. Sebelumnya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan PT Danbi Internasional dinyatakan pilot. Akibat keputusan tersebut, sebanyak 2.072 karyawan pabrik PT Danbi kini terkena imbasnya. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Ya, pastinya sedih dan tidak bisa terbendung air matanya kayak gitu, geng. Karena sumber mata pencarian mereka telah berhentikan mereka secara kayak gitu. Tak dapat pesangon dan tak dapat gaji kayak gitu. Nah, jadi buat Bapak Presiden Buruh Indonesia, lihat sendiri. Di negara kita aja udah susah, makanya banyak yang kabur ke luar negara. Mana yang di luar negara, di Malaysia, suruh pulang ke Indonesia. Ini pemikiran apa, Pak?
bapaknya suruh pulangkan para TKI maupun TKW yang berada di Malaysia, sedangkan orang Indonesia yang berada di Indonesia itu di PHK sekarang. Kok malah kayak gitu Pak pikirannya? Sepatutnya kita harus saling menjaga silaturahmi, mungkin kayak gini, oh mari kita saling menasihati. Ini bukan menjelekkan sesama bangsa ataupun sesama pekerja Indonesia yang berada di luar negara kayak gitu ya. Namun ikinya cuma menyarankan saja buat para pekerja Indonesia, kalau ada kompon, kalau ada pulangan kayak itu, lebih baik pulang dengan secara kompon, dengan secara apa namanya ya, pokoknya secara pemutihan lah istilahnya kayak gitu, geng. Jangan lalu naik tongkang nah dan sebagainya dan kayak gini dan kayak gitulah. Nanti kalau sudah terjadi dar lagi, siapa yang mau disalahkan? Nanti Malaysia lagi yang disalahkan, padahal kitanya sendiri ataupun kalian sendiri yang menyalahkan undang-undang menceroboh ke negara orang, tidak mengikuti aturan ataupun undang-undang negara tersebut. Kayak gitu sih pendapat ikinya, geng. Jadi buat bapaknya, mungkin bapaknya memang pintar, pandai, namun kalau kali ini ya sama sajalah seperti netizen-netizen yang lainnya kayak gitu, geng. Tidak berpikiran matang, terus mengucap seenaknya saja. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Ikinya pamit undur diri dulu. Apa bunda silahkan kritik komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.